Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan mengerjakan tugas ya, di mana tugasnya adalah diminta untuk membuat arsitektur diagram level 1, di mana diagram mencakup komponen utama sistem, alur data, input, proses, output. Ada aktor, user, dan sistem, kemudian integrasi utama, AI, database, API, dan lain-lain. Di mana kriteria minimumnya minimal ada 5 komponen utama, menunjukkan alur sistem, dan diberi label yang jelas. Untuk komponennya contohnya di sini ada user atau operator, front end, dalam hal ini web dan mobile, backendnya API, ada database, AI engine, ada IoT atau sensor. Oke, langsung saja di sini kita sudah membuat ya arsitektur diagram, di mana komponen utamanya untuk front layernya, komponen visual menggunakan React Flutter yang menangkap input pengguna. Ada API Gateway berfungsi sebagai pintu masuk tunggal yang menangani autentikasi, pembatasan akses, routing ke layanan yang tepat. Ada backendnya juga sebagai application logic, otak sistem yang menjalankan sistem bisnis rule yang kita buat sesuai kebutuhan. Kemudian ada AI engine, ini adalah komponen khusus untuk pemrosesan bahasa alami. Di sini bisa berupa model internal atau API pihak ketiga yang kita ambil dari OpenAI atau Google Vertex AI. Selanjutnya, komponen yang kelima ada database sebagai storage engine untuk menyimpan semua transaksi yang dilakukan mulai dari front end, API, backend, melewati AI engine, kemudian disimpan dalam database. Untuk alur datanya mulai dari input, kemudian diproses, dan ada output yang dikeluarkan. Input misalkan mengirimkan permintaan yang dilempar atau melalui sebuah API gateway ya. Kemudian ada proses di mana backend menerima request untuk melakukan validasi dan transaksi. Backend juga bisa mengambil data dari database, kemudian data dikirim ke AI engine untuk diproses. AI mengembalikan pemrosesan data ke backend. Ada output juga, output memformat hasil akhir, di mana menyimpannya ke dalam sebuah log atau history dan mengirimkan respon balik ke front end untuk ditampilkan ke user, aplikasi yang dibuka oleh user di front end. Kemudian yang ketiga ini ada aktor, dalam hal ini adalah user dan sistem. End user adalah orang yang menggunakan aplikasi antarmuka, baik itu dalam hal ini web atau mobile. Kemudian admin adalah aktor yang mengelola konfigurasi sistem. Ada juga third party system, eksternal system yang memicu aksi melalui sebuah API. Kemudian untuk detail integrasinya di sini menggunakan API, bisa menggunakan API REST API gitu ya. Kemudian ada vector database, ini optional untuk AI. Kemudian ada cloud storage. Cloud storage itu adalah penyimpanan data yang berada di cloud. Cloud selain cloud storage itu juga bisa berada di on premise ya. Jadi tidak hanya kita simpan di cloud, kita juga bisa menyimpan data di on premise. Selanjutnya penjelasan komponen class. Ada user class, API gateway, backend service, ada AI provider, ada database, vektornya juga.
Nah, ini UML diagramnya, di mana user membuka front end web atau front end mobile, kemudian diteruskan ke backend API berdasarkan apa yang dieksekusi atau dilakukan oleh user di sini ya, di front end, di web atau di mobile. Kemudian API akan memfilter untuk diteruskan ke bisa AI engine, melewati AI engine atau langsung ke database. Nah, di sini setelah proses atau kebutuhan yang dikirimkan sampai ke database, maka database akan mengembalikan output yang diminta sesuai kebutuhan. Dan kemudian selanjutnya bisa ditampilkan di front end, di web atau di mobile yang dibuka oleh user dalam hal ini. Oke, rekan-rekan, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.